Oke, selamat datang di video pembelajaran online SMA Operator Don Bosco Banjarmasin. Kita masuk ke video selanjutnya untuk materi lingkaran. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran. Ini materi matematika minat kelas 11 MIA ya. Subbab terakhir di semester ini. Jadi pada bagian ini kita akan belajar tentang mencari persamaan garis singgung lingkaran. Ada 3 ya. 1 melalui titik pada lingkaran, yang kedua dengan gradien tertentu, yang ketiga melalui 1 titik di luar lingkaran. Kita akan belajar sama-sama. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan tidak terlalu susah ya. Oke. Baik, ini video bagian terakhir dari bab lingkaran ya. Sebenarnya masih ada kedudukan antara 2 lingkaran. Saya tidak sempat bahas, mungkin nanti kalau ada waktu kita akan bahas itu sedikit. Tapi ini yang lebih penting, yaitu tentang garis singgung lingkaran ya. Jadi ini subbab terakhir, itu tentang garis singgung lingkaran. Nah, apa definisi dari garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran merupakan garis yang memotong lingkaran di 1 titik. Ini ya. Ini garis singgung nih, lingkaran di 1 titik. Namanya titiknya tentu saja titik singgung ya. Dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi salah satu ciri dari garis singgung itu adalah dia memotong di 1 titik dan tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi dengan jari-jari, salah satu jari-jarinya dia tegak lurus. Oke, itu tentang definisi dari garis singgung lingkaran. Ada berapa jenis garis singgung lingkaran yang biasa dibahas? Ada 3 ya. Ini yang pertama, garis singgung lingkaran di suatu titik terletak pada lingkaran. Jadi sebelum kita ngerjain nanti, kita harus pastikan dulu titiknya terletak pada lingkaran. Jadi di sini misalkan T X1 Y1 itu terletak pada lingkaran. Nah, kalau kita ingin mencari garis singgung melalui titik T, tergantung persamaan lingkarannya. Kalau dia yang berpusat di 0,0 kayak gini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, persamaan GSG-nya tinggal X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini X1 Y1 ya. Kalau dia dengan pusat A, B, ikutin aja X1 min A, X min A. Jadi yang kuadrat jadi 2 ya. Y1 min B, Y min B. Jadi yang satu Y1, yang satunya B. Ini akan jadi angka, yang ini juga akan jadi angka ya. R kuadrat. Nah, kemudian kalau yang bentuk persamaan umum lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C sama dengan 0. Dia jadi X1X, Y1Y, A per 2 X tambah X1, B per 2 Y tambah Y1 plus C sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Oke. Ini contoh yang melalui 1 titik pada lingkaran. Sekarang saya masuk ke contoh pertama ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 di titik negatif 3,5. Nah, seperti saya bilang tadi, kita harus pastikan dulu titiknya pada lingkaran ya. Jadi kita substitusi saja. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Oke. Kita substitusi negatif 3,5 ke dalam sini. Jadi negatif 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 34. 9 ditambah 25 sama dengan 34. 34 sama dengan 34. Berarti pada lingkaran. Masih ingat kedudukan titik ya? Kalau lebih dari di luar, kalau kurang dari di dalam, kalau sama dengan berarti pada lingkarannya. Nah, karena jelas dia pada lingkaran, maka tinggal menggunakan gini. Persamaan lingkarannya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Ini jangan diubah ya. Langsung aja persamaan GSG ya, garis singgung lingkaran. Ini tinggal gini, X1X ditambah Y1Y sama dengan 34. Tidak perlu Anda ubah. Titiknya min 3,5. Oke. Ini X1 ini 1 berarti min 3X ditambah 5Y sama dengan 34. Selesai. Inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Oke, gampang ya. Contoh nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 4Y dikurang 12 sama dengan 0 di titik 7,1. Sama seperti sebelumnya, kita harus pastikan dulu 7,1 terletak pada lingkaran. Saya substitusi 7 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang 6 kali 7 ya. Tambah 4 kali 1 dikurang 12 sama dengan 0. Dari mana 4 dan 1, 7 dan 1 ini ya? Masukin 49 ditambah 1 dikurang 42 ditambah 4 dikurang 12 sama dengan 0. 50 dikurang 42, 8 tambah 8, 12 kurang 12 sama dengan 0. Berarti pada lingkaran. Oke, nah kalau dia sudah terbukti pada lingkaran, kita tinggal masukkan ke persamaan garis singgungnya. Gampang kalau sudah hafal rumusnya ya. Anda tinggal hafalin rumusnya, saya pikir beres lah. Nah, persamaan garis singgungnya jadi X1X ditambah Y1Y dikurang 6 per 2. Ikutin aja angkanya ya. X tambah X1 ditambah 4 per 2 Y tambah Y1 dikurang 12 sama dengan 0 nya. Jadi pada dasarnya angkanya jangan diubahin. Ikutin aja persamaan lingkaran awalnya. Nah, titiknya 7,1 berarti 7X tambah 1Y. 6 bagi 2 3 ya. X tambah 7. Oke. 2 Y tambah 1
dikurang 12 sama dengan 0. Dari mana 7 dan 1? Kembali lagi ke titiknya ya. X1 nya 7, Y1 nya 1. Oke, tinggal sederhanakan. 7X ditambah Y dikurang 3X dikurang 21 ditambah 2Y ditambah 2 dikurang 12 sama dengan 0. Sederhana ini 7 dengan 3 4, 1 dengan 2 3. Tinggal hitung. 2 12 min 10 min 3 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis ini. Oke, mudah-mudahan bisa ya, tidak terlalu sulit. Jadi Anda tinggal masukkan kemudian sederhanakan. That's simple. Oke, 3 sambil dicek, mudah-mudahan tidak ada yang salah hitung ya. 7 kurang 3 4, 1 tambah 2 3. Oke, 21 2 10 10. Oke, benar. Ini yang persamaan garis singgung melalui satu titik pada lingkaran. Masih ada satu contoh, saya pikir bisa lah itu. Tinggal masukkan saja ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Kalau dengan gradien tertentu, berarti dia ada kemiringan garis ya. Jadi kalau ini garis pertama, nah kalau kita buat sejajar, berarti kita akan menemukan dua buah garis singgung ya, yang mempunyai gradien yang sama. Nah, rumusnya tergantung persamaan lingkarannya. Yang menarik di sini, dia kalau persamaan umum tidak punya rumusnya, hanya persamaan yang ini dan yang bentuk biasa ini. Jadi rumusnya Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Yang ini tinggal ambil Y min B, ini X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oke, ini saya kasih contoh ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran bergradien 2 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, tentu saja karena tidak ada rumusnya, kita harus ubah ke sini. Kita ubah nih, saya cari. Nah, ya. Jadi A besarnya kan negatif 2 ya. A besarnya negatif 2, B besarnya 4, C nya negatif 3. Pusatnya ingat min setengah A besar, min setengah B besar. Jadi min setengah kali min 2 ya. Min setengah kali 4. 1, min 2 pusat lingkarannya. R-nya seperempat A kuadrat, seperempat tambah akar dari seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat dikurang C ya. C nya min 3. Kita masukin 1 tambah 4 8. Akar 8 atau 2 akar 2. Tapi nanti ya kalau kita kuadratin jadi 8 juga ya. Nah, berarti saya punya persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya nih, pusatnya 1, min 2, berarti X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan R-nya berapa tadi? Akar 8 kuadrat berarti 8. Nah, tinggal kita cari nih persamaan GSG-nya. Persamaan garis singgungnya berarti menggunakan yang ini. Nah, ini kita ngikutin ini aja, Y plus 2. M-nya 2 ya, gradiennya 2. Ini soalnya. M-nya 2, tinggal masukin ya. Y plus 2 sama dengan M X min 1, oke, plus minus R-nya akar 8, akar 1 plus M kuadrat. Kita masukin aja nih, Y sama dengan 2-nya saya pindah ya. 2 X min 1 dikurang 2 plus minus akar 8, akar 1 plus 2 kuadrat. Kita sederhanakan. 2X min 2 plus minus akar 8 kali akar 5 ya, akar 40. 2X min 4 plus minus akar 40. 2 akar 10. Nah, jangan lupa tadi ada 2. Jadi ini jadi 2 persamaan Y sama dengan 2X min 4 ditambah 2 akar 10. Y sama dengan 2X min 4 dikurang 2 akar 10. Ini persamaan garis singgung. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini sekarang bagian terakhir dari persamaan garis singgung lingkaran ya. Kalau tadi pada lingkaran dengan gradien tertentu, ini satu titik tapi di luar lingkaran. Nah, kalau dia di luar lingkaran, seperti ini, maka garis singgungnya ada 2 ya. Ada garis singgung 1, ada garis singgung 2. Sama dengan yang gradien tertentu. Nah, lalu yang menarik di sini dia punya persamaan garis polar namanya. Ini persamaan garis polar. Nah, persamaan garis polar itu garis yang menghubungkan ini tegak lurus 2 titik singgung pada lingkaran di luar ini. Namanya garis polar. Nah, jadi kalau ada titik T, X1, Y1 di luar lingkaran, ya, pertama kita harus cari nanti persamaan garis polarnya. Jadi kalau kita pengen cari persamaan garis singgungnya, cara paling gampang cari dulu persamaan garis polarnya. Rumusnya apa? Rumusnya sama persis kayak persamaan garis singgung pada titik yang di titik pada lingkaran. Ya, jadi hati-hati kalau Anda nguji titiknya ternyata titiknya di luar lingkaran, Anda masukkan ke rumus yang pada lingkaran, Anda tidak mencari garis singgung tapi garis polar. Nah, rumusnya sama persis ya. Jadi rumus mencari persamaan garis singgung di titik pada lingkaran itu kalau salah masuk,
kalian asal-asalan titiknya di luar lingkaran, ternyata itu bukan menjadi persamaan garis singgung, tapi jadi persamaan garis polar. Nah, kalau kita ketemu persamaan garis polarnya, kita tinggal substitusi ke persamaan lingkaran, nanti kita akan ketemu dua titik singgung, baru masukin ke persamaan garis singgung, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu ribet. Kita masuk ke contoh ya, kita masuk ke contoh. Baik, ini contohnya ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik 15, min 5 pada lingkaran e kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 225. Jadi saya tidak pilih yang susah, 225 ini yang 0,0 ya. Kita substitusi coba, e kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 225, ya kan? Berarti 15 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 225. 225 ditambah 25 sama dengan 225. Berapa tuh? 250 lebih dari 225, berarti di luar. Oke, ingat kalau lebih dari di luar, kalau kurang dari di dalam, berarti jelas titiknya tidak pada lingkaran tapi di luar lingkaran. Nah, maka kita akan cari dulu persamaan garis polarnya di sini. Persamaan garis polar rumusnya apa? Sama kayak itu, persamaan garis singgungnya, x tambah x1 atau y1 tambah y, kebalik nih ya, nggak apa-apa, sama dengan 225. Masukin titiknya berapa? 15, min 5. Kita dapat titik ini ya, persamaan garis polar ini ya, bukan garis singgung ya. Nah, 225. Jadi 15x dikurang 5y sama dengan 225. Bisa kita bagi berapa? Kita bagi 5 lah ya. Kali 1/5 berapa nih? 3x dikurang y sama dengan 225 dibagi 5, 45 ya. 45. Oke, berarti y sama dengan apa? 3x dikurang 45. 3x dikurang 45. Nah, kita dapat persamaan garis polar namanya. Oke. Tadi seperti saya bilang, persamaan garis polarnya kita tinggal substitusi ke persamaan lingkaran. Jadi ini kita substitusi ke sini. Oke, e kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 225 ya. Kita tinggal substitusi e kuadrat ditambah 3x min 45 kuadrat sama dengan 225, gitu kan? Kita jalankan e kuadrat ditambah 9e kuadrat dikurang 9 kali 3 270. Oke, 270x ditambah 2025. Oke, sama dengan 225. Kita sederhanakan, 10x kuadrat dikurang 270x dipindah ruas jadi 1800 ya. Nah, jadi 1800, nggak kelihatan tadi. Oke. Saya ulangin deh kalau nggak. E kuadrat tambah y kuadrat. Jadi garis polarnya kita substitusi ke sini. Oke, ini 9e kuadrat, 2AB jangan lupa, 270, ini 225, 225, ini pindah ruas ya, ini digabung. Oke, bisa bagi 10 nih, bagi 10, berapa? E kuadrat dikurang 27x ditambah 180 sama dengan 0. Selesaikan, dapatlah x-nya, faktorkan, berapa? Yang dikali 27, yang dikali 180 kalau ditambah 27, berapa? Sini, titik-titik kali titik-titik 180 titik-titik tambah titik-titik minus 27. Berapa tuh? 15. Bisa nggak 15? 6, 12. 15 dengan 12 ya. Ternyata min 15, min 12 nih. Min 15, min 12. 15 kali 12, 180 ya. Ambil setengah, 30 kali 6. 180 benar. Nah, tinggal faktor ini. Gampang ini berarti. X min 15. X min 15, X min 12 sama dengan 0. Berarti ketemu X nya sama dengan 15, X nya sama dengan 12. Nah, berarti dia punya dua titik singgung, yaitu X sama dengan 15 dan X sama dengan 12. Kita cari titik singgungnya. Sini, titik singgung. Nah, titik singgungnya apa saja? Masukin ke ini. Ini saja. Y sama dengan 3X min 45 ya. Nah, ini ada dua. Untuk X sama dengan berapa? 15. Y-nya 0 dong. 45 dikurang 45, 0. Berarti 15,0. Untuk X yang sama dengan 12, Y-nya 36 dikurang 45, 9 ya. 9. Berarti 12,9. Min 9. Kurang minnya. Oke. Nah, kalau udah ada dua titik singgung, nah, pakai lagi rumus garis singgung. Kita tinggal pakai lagi rumus garis singgung pada lingkaran. Sudah langsung lingkarannya apa tadi? Ini kan? Nah, jadi titik ini itu pasti terletak di sini juga. Udah masukin ke sini saja. Masukin lagi ke sini lah, persamaan GSG nih.
Nah, tapi melalui satu titik pada lingkaran, berarti X1X ditambah Y1Y sama dengan 225. Hati-hati, ini juga persamaan garis polar, tinggal titik yang dimasukkan. Nah, ini kan pada lingkaran, kalau dimasukin jadi gimana? 15X ditambah 0Y sama dengan 225. Berarti 15X sama dengan 225. Ya 15. Nah, X sama dengan 15 adalah persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian melalui titik 12,-9. Masukin juga 12X dikurang 9Y sama dengan 225. Nah, ini persamaan garis singgung yang kedua. Oke. Itu saja untuk latihan yang ini ya. Mau dikecilkan? Bisa nih. 4X dikurang 3Y sama dengan 75. Mau dikecilkan boleh. Ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, itu tadi materi kita untuk kali ini. Kalau ditanya, Pak, latihan tugasnya tidak ada. Latihan tugasnya sama dengan matematika wajib, yaitu membuat mind map saja ya. Jadi buat mind map nanti tinggal di foto di post ya. Jadi mind map, buatkan mind map dari persamaan lingkaran ya, dari persamaan lingkaran sampai yang hari ini. Oke, saya pikir tugasnya cuma itu saja. Saya tidak pengen terlalu banyak dan susah karena sudah mengupas ya. Ya, itu saja pesannya, masih sama ya, jaga kesehatan ya, banyak makanan bergizi, berolahraga. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera ketemu lagi ya. Itu saja, sampai ketemu di video berikutnya. Persiapkan diri untuk penilaian akhir sekolahnya dengan baik ya. Oke, sampai ketemu, bye bye.